Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna Kurnia Ramadan, NPM 194144650, kelas A719. Di sini saya akan menjelaskan tentang bermacam-macam fungsi bar yang ada pada Microsoft Word. Yang pertama, terdapat banyak bar. Lalu ada juga akses toolbar. Di situ ada undo, ada redo, dan juga ada save. Lalu selanjutnya di sini ada file, di dalamnya ada info, ada new, fungsi untuk membuat proyek baru, ada open untuk membuka dokumen, save menyimpan, save as untuk menyimpan juga. Lalu ada print untuk mencetak dokumen, ada share untuk membagikan, lalu kemudian ada export untuk mengubah atau mengkonversi format file Word. Kemudian ada close untuk keluar dari Microsoft Word. Lalu ada account untuk masuk ke situs Microsoft. Lalu kemudian ada option berisi peraturan-peraturan di Microsoft Word sendiri. Lalu selanjutnya di sini ada home. Home ada clipboard, font, paragraph, style, dan editing. Yang pertama ada paste. Paste digunakan untuk menempelkan dokumen yang telah di copy. Lalu kemudian ada cut untuk memotong dan memindahkan suatu objek. Lalu yang kemudian ada format painter untuk menyalin format atau bentuk editan. Lalu kemudian dalam font ada font sendiri untuk memilih jenis font. Lalu kemudian ada font size untuk memilih ukuran untuk tulisan. Lalu kemudian juga di sini ada increase font size untuk memperbesar ukuran, lalu ada decrease font size untuk memperkecil. Lalu kemudian juga ada changes untuk memerintahkan mengubah kapitalisasi setiap kata. Lalu ada clear all formatting untuk menghapus atau mereset. Lalu ada bold untuk menebalkan, ada italic untuk memiringkan, ada underline untuk memberi garis, lalu ada straight through memberi coretan horizontal, lalu kemudian ada subscript untuk menambahkan angka kecil, lalu ada superscript untuk menambahkan pangkat pada huruf atau angka. Lalu kemudian ada text effects tipografi untuk menambahkan efek bergaya pada tulisan. Lalu kemudian ada text highlight color untuk memberikan warna latar belakang. Lalu ada font color untuk mengubah warna pada teks. Kemudian di paragraf ada bullets untuk membuat poin atau tanda berurutan pada teks. Kemudian ada numbering untuk memberikan penomoran berurutan. Lalu kemudian ada multi-level list untuk memberikan penomoran. Lalu ada decrease indent. Kemudian juga ada increase indent. Lalu ada sort untuk mengurutkan teks yang dipilih sesuai abjad. Kemudian ada show atau hide untuk menampilkan tanda paragraf. Lalu di sini ada align left untuk meratakan paragraf ke margin kiri. Lalu ada align center untuk meratakan paragraf ke tengah. Lalu kemudian ada align right
untuk meratakan paragraf ke margin kanan. Lalu ada justify untuk meratakan paragraf ke bagian kiri dan kanan. Line and spacing paragraf untuk memilih berapa besar angka spasi. Lalu ada shading, mengubah warna latar belakang. Lalu border untuk menambahkan batas pada jendela atau tulisan. Kemudian di sini juga ada style untuk mengubah dan memilih jenis gaya pada penulisan teks atau dokumen. Lalu editing ada find, kemudian ada replace untuk mengganti teks yang dipilih dengan teks lain, ada select untuk memilih teks atau objek dalam dokumen. Lalu kemudian di sini ada insert, ada cover page untuk menambahkan atau membuat halaman sampul yang akan dibuat dokumen. Lalu ada blank page untuk menambahkan halaman kosong pada dokumen. Ada page break untuk mengakhiri sesi halaman. Lalu kemudian ada table untuk menambahkan tabel dengan jumlah yang kita tentukan. Lalu ada picture untuk menambahkan gambar dari komputer. Lalu ada online picture untuk menambahkan gambar yang diambil dari sumber internet. Lalu ada shapes untuk menambahkan bentuk segitiga, lingkaran, dan lain-lain. Ada smart art juga. Kemudian di sini juga ada chart untuk menambahkan bagan atau grafik. Kemudian ada screenshot untuk menambahkan tangkapan layar dari jendela yang sedang aktif. Lalu ada apps for office untuk menambahkan aplikasi ke dalam dokumen. Kemudian juga di sini ada online video untuk menemukan dan menyisipkan video dalam dokumen dari sumber internet. Lalu di sini ada hyperlink untuk membuat ke halaman web yang pada teks yang dipilih. Bookmark untuk mempermudah membuka dokumen. Lalu ada cross reference. Dan di sini ada komen untuk menambahkan catatan pada bagian tertentu dalam dokumen. Ada header untuk menambahkan informasi seperti judul pada bagian atas dokumen. Lalu footer menambahkan informasi pada bagian bawah dokumen. Lalu ada page number untuk memberikan penomoran pada halaman dokumen. Lalu di sini ada text box untuk menambahkan informasi penting ke dalam kotak teks. Quick parts. Lalu di sini ada word art untuk menambahkan teks dengan bentuk artistik. Ada drop cap. Lalu juga ada signature line untuk menambahkan garis tanda tangan. Ada date and time untuk menambahkan tanggal dan waktu secara tepat. Ada objek untuk menambahkan objek yang disematkan. Lalu ada equation untuk menambahkan persamaan atau rumus matematika. Ada simbol untuk menambahkan simbol yang tidak ada pada keyboard atau papan ketik. Di sini ada desain, ada themes untuk memberikan tema. Lalu ada dokumen formatting untuk mengubah tampilan dokumen dengan memilih gaya set. Lalu ada color untuk mengubah dengan cepat warna pada dokumen. Ada font, mengubah jenis font pada dokumen. Lalu kemudian ada set as default untuk mencari semua dokumen baru. Ada efek untuk mengubah tampilan umum. Lalu ada paragraph spacing untuk mengubah garis dan paragraf pada dokumen. Lalu kemudian ada
watermark untuk menambahkan teks supaya tidak terlihat. Lalu ada page color untuk menambahkan warna pada latar belakang. Lalu ada page border untuk memberikan garis pada samping dokumen. Lalu di sini ada margin untuk menyesuaikan batas pinggir dari suatu dokumen. Ada orientation, menentukan dokumen berbentuk horizontal atau vertikal. Ada size untuk memperpanjang. Ada volume untuk menentukan jumlah teks. Lalu kemudian ada break untuk mengatur bentuk dan letak dari halaman. Lalu ada line number untuk memberikan penomoran pada setiap baris teks. Ada hyphenation untuk memisahkan antara kata dengan penghubung. Lalu kemudian di sini ada position object, ada wrap text, kemudian juga ada bring forward, ada send backward, ada selection pane untuk menampilkan panel navigasi, ada align untuk berfungsi mengatur posisi objek, kemudian ada group untuk mengelompokkan objek jadi satu, ada rotation untuk memutar objek yang terpilih. Kemudian pada reference terdapat table of content untuk membuat daftar isi. Kemudian ada add text untuk mengelola paragraf terpilih. Lalu ada update table untuk memperbarui daftar isi yang dibuat. Lalu di sini ada footnote untuk membaca catatan kaki. Lalu ada insert a note untuk membuat catatan di akhir bab. Kemudian ada next footnote untuk memantau footnote dan endnote yang telah dibuat. Kemudian ada show notes untuk menampilkan lokasi catatan footnote dan endnote. Kemudian di sini ada insert citation untuk menyisipkan kutipan langsung. Kemudian ada minute search untuk mengolah seluruh sumber kutipan. Kemudian ada style, ada bibliografi untuk menyisipkan daftar pustaka ke dalam file. Kemudian ada insert caption untuk menambahkan keterangan pada ilustrasi atau gambar. Lalu juga ada insert table of figure untuk menambahkan daftar isi pada gambar. Lalu ada update table. Kemudian ada cross reference untuk menggabungkan referensi teks dan objek. Ada mark entry untuk menandai masukkan dokumen baru, mark citation. Kemudian ada insert table of authorities. Lalu kemudian ada update table of authorities. Lalu di sini ada envelopes, label, start mail merge untuk membuat surat, syarat recipient untuk memilih penerima surat, edit recipient list. Kemudian ada headline major field untuk mempermudah. Lalu ada address box, ada greeting line untuk menambah nama sapaan, ada insert major file. Kemudian ada rows untuk memberikan garis pada surat. Lalu ada match field. Lalu ada update label untuk membuat label baru. Ada view merge data. Ada find recipient. Kemudian ada
check for error untuk mengecek kesalahan dalam surat. Lalu finish and merge untuk menyelesaikan dan menggabungkan surat. Lalu di sini ada spelling and grammar untuk memeriksa ejaan. Lalu ada define thesaurus untuk mengecek pembendaharaan kata. Ada word count memberikan data tentang jumlah halaman. Lalu kemudian ada translate untuk menerjemahkan data. Ada language menjalankan fasilitas penerjemah bahasa. Ada new comment, komen baru. Lalu ada delete comment untuk menghapus komentar, previous comment untuk komentar selanjutnya. Lalu next comment. Lalu ada text change. Kemudian ada simple display for review. Ada show markup. Kemudian ada reviewing pen, mengecek ulang tulisan. Ada save untuk mengulang sapa yang menerima. Lalu kemudian reject, mengulang data yang telah dibuang. Lalu ada previous. Kemudian ada next untuk melanjutkan ke halaman berikutnya. Lalu compare untuk membandingkan kata. Ada block authors. Ada restrict editing. Lalu yang terakhir ada link notes. Kemudian di sini ada view. Dalam view ada read mode, ada print layout. Kemudian ada web layout untuk mengubah tampilan layar dalam bentuk web. Lalu ada outline. Kemudian ada draft untuk menulis surat dalam bentuk draft. Lalu ada ruler menampilkan menyembunyikan garis. Lalu ada grid lines. Kemudian ada navigation pane. Lalu ada zoom untuk menentukan ukuran tampilan lembar kerja. Ada 100% untuk memperbesar hasil lembar kerja. Lalu kemudian ada one page, membuka satu halaman. Multi page untuk membuka banyak halaman. Page width untuk mengetahui ukuran halaman. Kemudian ada window, membuka halaman baru. Kemudian ada arrange all, mengatur letak atau bentuk jendela dokumen. Kemudian ada split untuk membagi dokumen aktif menjadi 2 bagian. Lalu di sini ada find set untuk melihat data yang telah disembunyikan. Ada synchronous scrolling, ada reset Windows position. Kemudian ada switch Windows untuk membuat beberapa jendela. Lalu ada macros untuk menjalankan Microsoft Visual Basic. Yang kemudian tadi merupakan beberapa fungsi dari icon yang ada pada Microsoft Word. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum.